singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Deliar Abror dengan NIM 2011 05010020. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu arti dari pengangguran itu sendiri adalah orang yang sedang mencari pekerjaan akan tetapi dia belum mendapatkannya. Nah, tapi apabila ada seseorang seperti umur saya, yakni umuran 20, 30, belum mempunyai pekerjaan, itu tidak bisa disebut sebagai pengangguran juga. Kenapa? Karena bisa jadi seorang itu tersebut masih ada tanggung jawab gitu. Contohnya saya gitu. Nah, saya itu umur 20 tapi masih belum punya pekerjaan. Karena apa? Karena saya masih kuliah dan itu tanggung jawab saya untuk menyelesaikan perkuliahan tersebut. Nah, gitu. Dan selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Nah, yang pertama ini pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini apa ya? Sering terlihat lah oleh kita. Contohnya ada seorang anak lah gitu yang dia tidak kuliah, tidak mempunyai tanggung jawab apa untuk yang dikerjakan, tidak mempunyai pekerjaan. Nah, dia itu ngobrol santai-santai di kafe atau ngopi-ngopi, cuman diskusi. Nah, itu yang disebut pengangguran terbuka. Dan yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Nah, yang disebut pengangguran tersembunyi ini contohnya kita bekerja pada jam 7 pagi sampai jam 8 kita bekerja jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang. Nah, itu kan kita masih bekerja. Nah, itu selanjutnya pada jam 12 sampai jam 4 itu kita tidak bekerja. Nah, atau menganggur, itu disebut sebagai pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, Bapak Abdul Wadud Nafis. Nah, itu seperti contohnya pedagang es batu atau pengusaha-pengusaha lain, yang dimana penjual es batu ini, es batunya itu laris manis pada saat musim kemarau gitu. Dan pada saat musim hujan, nah, es batunya ini mengalami penurunan atau sama sekali atau tidak begitu laris lah gitu. Nah, itu yang disebut pengangguran musiman. Nah, dan yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Nah, contohnya ini menurut saya itu terjadi pada seorang guru gitu atau seorang dosen lah. Nah, pada saat hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis itu para guru dan dosen ini masuk. Nah, dan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, nah ini baru libur. Nah, itu kan disebut sebagai pengangguran setengah menganggur, yang dari hari Senin bekerja sampai hari Kamis dan Jumat sampai Minggu itu libur. Nah, itu yang disebut pengangguran menganggur. Dan selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Jenis pengangguran ini ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Nah, contohnya apabila ada seorang pengusaha yang mempunyai usaha dan seorang pengusaha tersebut tidak begitu suka dengan usahanya dan dia
berhenti dengan usahanya tersebut dan beralih ke usaha yang terbaru. Kenapa dia berhenti? Ya karena dia tidak suka dengan usahanya dia. Nah, selanjutnya dia tidak memperoleh usaha yang baru, akhirnya dia menganggur gitu. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran friksional. Dan yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini sering terjadi pada orang-orang yang bekerja di perusahaan. Contohnya yaitu di PHK. Nah, kenapa di PHK? Yaitu karena masalah ekonomi. Banyaklah, mungkin kalian sudah paham tentang PHK itu, jadi saya mau lanjutkan saja, yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini juga sama, yaitu karena terjadi karena ekonomi. Nah, seperti yang dijelaskan Bapak dosen kita, yaitu Bapak Abdul Wadud, karena perusahaan ini berhenti produksi, atau juga seorang pengusaha yang menghentikan usahanya. Nah, itu dikarenakan kenapa? Kayak kemarin itu contohnya pada saat pandemi gitu. Dan yang keempat apa? Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini sering terjadi kepada para buruh tani atau pekebun. Karena kenapa? Ya seperti itulah contohnya. Kan dulu banyak orang yang bercocok tanam seperti padi, seperti ngarit, atau apa bahasa di sininya itu mancek gitu. Mancek. Nah, sekarang itu banyak yang digantikan dengan teknologi atau mesin. Jadi banyak petani atau buruh tani yang menganggur dikarenakan adanya mesin tersebut. Nah, gitu. Dan adapun dampak pengangguran. Nah, yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua meningkatkan biaya sosial, dan yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian, dan yang keempat menurunkan penerimaan negara. Karena apa? Nah, semakin banyak pengangguran, semakin sedikit pendapatan negara. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bekerja. Dan yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan. Dan yang keenam kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Dan 8 kurang gizi. Dan ke-9 tindak kriminal meningkat, seperti karena kita tidak bekerja akhirnya orang-orang itu nekat seperti merampok, mencuri, membegal. Dan yang 10 yaitu produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir upah yang rendah. Dan yang selanjutnya yaitu adapun penyebab pengangguran. Yang pertama adalah tidak sebanding penawaran dengan permintaan bekerja. Nah, seperti tahun kemarin lah gitu. Saya baca-baca di banyak website gitu. Banyak orang yang melamar pekerjaan akan tetapi penawarannya itu sedikit. Kayak 1:3 lah gitu. Permintaan pekerjaannya banyak, sedangkan yang membuka penawaran untuk bekerja itu sedikit. Nah, yang kedua turunnya pengeluaran total dan output, dan yang ketiga perubahan teknologi, dan yang keempat waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, adapun cara mengatasi pengangguran yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, dan memberikan pelatihan kerja, dan yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima meningkatkan peredaran modal usaha, yang keenam meningkatkan jiwa kewirausahaan, yang ketiga transmigrasi. Nah, mungkin transmigrasi ini kita mencari pekerjaan di luar daerah
tempat tinggal kita gitu. Nah, seperti merantau ke daerah luar gitu, seperti luar negeri bisa, luar pulau bisa. Dan pengangguran itu dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, yang kedua pengangguran khiyariyah. Nah, pengangguran khiyariyah ini menurut saya itu dia mempunyai skill, akan tetapi dia mempunyai pilihan dan tidak mau bekerja gitu. Padahal dia sudah mempunyai skill atau kecerdasan, tapi dia mempunyai pilihan. Dan yang terakhir yaitu solusi pengangguran perspektif dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mekanisme individu, dan yang kedua mekanisme sosial ekonomi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.